Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Bleeding Steel, yaitu sebuah film laga fiksi ilmiah tahun 2017 asal Cina yang disutradarai oleh Leo Zhang. Film ini dibintangi oleh Jackie Chan sebagai Lindong. Film yang berdurasi 1 jam 49 menit ini menceritakan tentang Lindong yang bekerja sebagai seorang polisi. Lin memiliki seorang putri bernama Sisi atau Nancy yang diketahui memiliki penyakit leukemia. Hingga suatu hari Lin mendapat kabar bahwa sang putri dalam keadaan kritis. Bersamaan dengan itu, dirinya juga mendapatkan misi yang sangat penting dari atasannya. Lin menjadi dilema antara harus memilih menemui sang putri atau melaksanakan misinya. Berbagai rintangan dan kesulitan harus Lin jalani demi melindungi sang putri tercinta dari tangan orang-orang jahat. Lin bahkan hanya bisa melindungi dan melihat tumbuh kembang sang putri tercinta sebagai orang asing. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu. Karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film terlihat Lin sedang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia bahkan melewati trotoar untuk menghindari kemacetan. Lin bergegas menuju rumah sakit karena Sisi sang putri tercinta dalam keadaan kritis. Sisi saat ini sedang menjalani operasi karena penyakit leukemia yang dia derita. Di saat yang sama, Lin mendapat kabar dari Susan bahwa kepolisian mengalami masalah dalam perlindungan saksi. Saksi tersebut bernama Dr. James, seorang ahli genetika. Sebelumnya, Dr. James pernah bekerja untuk pengedar senjata terbesar yang meneliti senjata biokimia. Dr. James melakukan serangkaian uji coba terhadap pasukan khusus yang terpapar radiasi nuklir dan bermaksud untuk mengubahnya menjadi bioroid. Akan tetapi, bioroid tersebut menjadi tidak terkendali bahkan membunuh para peneliti dan para pengedar senjata. Lin merasa dilema saat dihadapkan oleh dua pilihan. Lin harus memilih apakah pergi menemui sang putri atau memilih melaksanakan tugas. Dengan penuh kesedihan dan rasa bersalah, Lin kemudian memutuskan untuk melaksanakan tugasnya melakukan pengawalan dan perlindungan terhadap Dr. James. Di tempat lain, Dr. James dengan sengaja menyuntikkan sebuah cairan ke dalam tubuhnya sendiri. Hal itu membuatnya berhalusinasi, kejang-kejang, dan jelas kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tak lama berselang, Lin bersama bawahannya berhasil tiba di sana dan segera membawa Dr. James ke tempat aman. Lin kemudian mendapatkan pesan singkat bahwa putrinya dalam keadaan sekarat. Meskipun demikian, dirinya harus tetap menjalankan misi tersebut. Sebuah mobil tiba-tiba meledak sehingga situasi menjadi sangat kacau. Tempat itu pun seketika berubah menjadi medan perang. Lin dan anggotanya dihujani tembakan dari musuh yang mengenakan pakaian dan senjata canggih. Tidak sedikit anggota polisi yang tewas terbunuh akibat serangan ini. Terlihat jelas jika target dari musuh adalah untuk menangkap Dr. James. Beberapa musuh berhasil dilumpuhkan, namun bahaya masih belum berakhir. Entah manusia atau monster, pimpinan musuh yang diketahui bernama Andre ternyata kebal terhadap peluru. Pertarungan sengit dan menegangkan pun terjadi antara Susan menghadapi Andre. Namun pertarungan tersebut dengan mudah dimenangkan oleh Andre.
Dengan penuh amarah, Andre berkata kepada Dr. James agar menyerahkan semua data dan hasil penelitiannya. Lin kemudian menabrak Andre dengan mobil dan menghantamnya dengan keras. Namun, Andre tidak mendapatkan luka apapun karena dirinya memiliki kekuatan super. Untuk mengakhiri perlawanan Andre, Lin kemudian menembaki tumpahan minyak dan dengan seketika membakar Andre. Kuatnya ledakan tersebut juga membuat mobilnya terhempas dan terbalik. Lin mengalami luka dalam yang sangat serius, bahkan darah segar mengalir dari mulutnya. Sebuah boneka beruang tergeletak di sampingnya dan membuatnya teringat dengan sang anak. Sementara itu di rumah sakit, operasi yang dilakukan terhadap Sisi tidak berhasil dan Sisi dinyatakan meninggal dunia. Scene beralih, 13 tahun kemudian. One day she will find her memories back again. Well, we are very... Saat ini sebuah novel karya Rick Rogers berjudul Bleeding Steel menjadi incaran perusahaan film Hollywood. Dalam karyanya diceritakan bahwa beberapa ahli genetika melakukan serangkaian uji coba terhadap tubuh seorang marinir. Mereka mengubahnya menjadi bioroid dengan sebuah jantung mesin. Tampaknya cerita tersebut membuat beberapa pihak terusik dan mencari tahu lebih lanjut mengenai Bleeding Steel. Seorang pria bernama Lisan menyamar sebagai wanita lalu mendatangi Rick Rogers untuk mencuri data miliknya. Lisan memasukkan obat tidur ke dalam minuman Rick dan membuatnya tak sadarkan diri. Seorang wanita bernama Lady dengan 2 orang bawahannya juga datang ke sana dan dengan kejam menghabisi para penjaga. Rick berteriak dan terbangun dari tidurnya saat Lady menusuk kakinya. Lady bertanya kepada Rick dari mana dirinya mendapatkan informasi tentang Bleeding Steel. Sambil meringis kesakitan, Rick berkata bahwa itu adalah hasil inspirasinya. Seorang pria bertopeng tiba-tiba melompat masuk melalui jendela. Dia juga berhasil melumpuhkan 2 orang bawahan Lady. Pertarungan pun berlangsung sengit antara pria bertopeng menghadapi Lady. Mereka kemudian mengakhiri pertarungan karena polisi telah menuju ke sana. Ternyata Lisan sedari awal telah bersembunyi di dalam bak mandi agar keberadaannya tidak diketahui. Lisan berhasil keluar dan membawa data yang berisi informasi mengenai Bleeding Steel. Sementara itu, identitas mengenai pria bertopeng akhirnya terungkap. Pria itu adalah Lin yang ternyata berhasil selamat dalam peristiwa 13 tahun yang lalu. Melalui tayangan TV, Lin akhirnya mengetahui jika seseorang telah lebih dahulu mencuri data mengenai Bleeding Steel. Scene beralih. Dalam peristiwa 13 tahun yang lalu, tidak hanya Lin yang berhasil selamat. Ternyata Andre juga berhasil lolos dari maut. Saat ini dirinya sedang berada dalam sebuah pesawat canggih. Lady yang merupakan bawahan Andre melaporkan bahwa ada pengganggu yang menggagalkan misinya. Pengganggu tersebut adalah Lisan yang menyamar sebagai wanita dan pria bertopeng yang tak lain adalah Lin. Andre kemudian memerintahkan bawahannya untuk segera mengambil data dari Lisan. Saat ini Lisan seperti tidak mengetahui bahaya apa yang tengah menantinya. Data yang Lisan ambil dari Rick ternyata berisi informasi mengenai seorang gadis bernama Nancy. Lisan menduga jika Nancy memiliki informasi tentang Bleeding Steel. Scene beralih. Saat ini Lisan sedang berada di sebuah kampus untuk mengamati Nancy. Tidak hanya Lisan, di sana juga terlihat Lin yang sedang bekerja sebagai pramusaji. Lin tampaknya mengenal Nancy dengan sangat baik. Hal itu terlihat saat Lin memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Lin bahkan juga mengetahui makanan yang biasa dipesan dan dimakan oleh Nancy. Excuse me? What did you... What?
Saat ini Nancy terlibat pertengkaran dengan dua orang mahasiswi karena sedikit kesalahpahaman. Lisan dan Lin yang menyaksikan hal itu bergegas melerai mereka. Akibat dari perkelahian itu, Nancy mendapat luka kecil di jarinya. Akan tetapi luka tersebut dengan cepat sembuh seketika. Tampaknya Nancy memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat luar biasa. Entah rahasia apa yang sebenarnya dimiliki oleh Nancy. Are you okay? You haven't had that night. Hingga suatu malam, Nancy terbangun dari tidurnya dan berteriak ketakutan. Nancy tampaknya telah berulang kali mengalami mimpi buruk dan menjadi semakin parah. Dalam mimpinya tersebut, Nancy melihat sosok yang sangat menyeramkan. Keesokan harinya, Nancy pergi menemui seorang psikiater. Jika dilihat dari pakaian yang dikenakan, psikiater tersebut tampak seperti penyihir, dukun, atau peramal. Tidak hanya sekali atau dua kali, Nancy ternyata sering datang ke sana berkonsultasi mengenai mimpinya. Nancy kemudian dihipnotis untuk memasuki alam bawah sadarnya. Dalam kondisi tersebut, Nancy melihat sekelompok orang sedang melakukan penelitian. Penelitian tersebut dipimpin oleh Dr. James, sedangkan Andre dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penglihatan Nancy, penelitian itu kemudian berubah menjadi pembunuhan dan pembantaian. Entah bagaimana Nancy bisa memiliki penglihatan dan ingatan yang berkaitan dengan Dr. James dan Andre. Psikiater berhasil membangunkan Nancy tepat waktu sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Psikiater itu berkata bahwa saat ini ada jiwa orang lain di dalam diri Nancy dan permasalahan yang dihadapi Nancy di luar dari kemampuannya. Sembari menyerahkan sebuah tiket, dia menyarankan agar Nancy pergi menemui seorang pria yang berkemungkinan besar bisa membantunya. Nancy pun kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Sebuah fakta baru kemudian terungkap. Ternyata karya Rick Rogers mengenai Bleeding Steel berasal dari cerita mimpi buruk yang dialami oleh Nancy. Selama ini, psikiater tersebut telah menjual rekaman cerita mimpi buruk Nancy kepada Rick. Karena Rick telah terbunuh, psikiater memutuskan untuk tidak lagi terlibat dengan masalah yang dialami Nancy. See you come here lot. Looking at that light. Now that's my boy. Terlihat sekelompok berandalan sedang mengganggu dan melecehkan Nancy. Perlakuan tidak menyenangkan itu pun membuat Nancy merasa jengkel. Nancy kemudian melarikan diri setelah menendang salah seorang dari mereka. Akan tetapi, para berandalan tersebut berhasil mengepungnya. Tiba-tiba, Lisan datang dan memukul salah seorang dari mereka dengan pemukul bisbol. Para berandalan itu pun memukuli dan menghajar Lisan sampai babak belur. Nancy kemudian menyemprot mata mereka menggunakan cat semprot. Setelah berusaha dengan sangat keras, Nancy dan Lisan akhirnya berhasil melarikan diri. Nancy merasa pernah bertemu dengan Lisan sebelumnya. Meskipun Lisan telah membantunya, Nancy tetap merasa tidak senang karena Lisan telah mengikutinya. Tidak dapat dipungkiri jika Lisan sebenarnya hanya ingin mengambil kesempatan untuk mendekati Nancy. Karena bagaimanapun Nancy merupakan satu-satunya orang yang memiliki informasi mengenai Bleeding Steel. Lisan bahkan telah mengambil tiket milik Nancy yang diberikan oleh psikiater sebelumnya. Keesokan harinya, Nancy pergi menemui pria yang dimaksud oleh psikiater. Namun, Nancy yang tidak memiliki tiket tidak diizinkan untuk masuk. Tiba-tiba, Lisan datang dan berkata kepada para penjaga bahwa Nancy adalah kekasihnya. Nancy sedikit terkejut dan terpaksa mengikuti permainan Lisan.
My girlfriend. Saat ini beberapa aktris dan aktor terlihat sedang melakukan latihan. Pria yang dicari oleh Nancy diketahui bernama Tuan Cosentino, seorang pesulap dan ahli hipnotis. Nancy yang berada di pinggir panggung seolah-olah terhipnotis dan tanpa sengaja terseret dalam latihan itu. Beberapa kru terlihat keheranan, namun mereka tetap membiarkannya. Bahkan Tuan Cosentino terus melanjutkan latihan tersebut. Sementara itu, Lisan yang menyaksikan hal itu pun merasa keheranan. Nancy kemudian tertidur dan mulai memasuki alam bawah sadarnya. I know all your pain, but God has given you through the darkness to the light. Dia melihat seorang pria sedang bermain dengan Nancy kecil di sebuah kamar rumah sakit. Belum sempat melihat wajah pria tersebut, sebuah insiden pun terjadi. Lady dengan bawahannya datang ke sana dan mulai melepaskan beberapa tembakan. Meskipun suara tembakan itu sangat keras, Nancy tetap tak sadarkan diri. Ternyata Tuan Cosentino telah bekerja sama dengan Lady untuk menjebak Nancy. Meskipun Tuan Cosentino pada akhirnya tewas dibunuh oleh Lady. Tanpa diduga, Lin juga muncul untuk menyelamatkan Nancy dan bertarung menghadapi Lady. Lin terlihat kesulitan saat menghadapi Lady dan dua orang bawahannya. Get him. The entrance. Lisan kemudian memutuskan bekerja dengan Lin untuk menyelamatkan Nancy. Sebuah fakta yang cukup mengejutkan pun terungkap. Nancy ternyata merupakan putri dari Lin. Really starting to piss me off. Lisan memanfaatkan kesempatan untuk membawa Nancy saat Lin dan Lady sedang bertarung. Merasa Nancy telah aman, Lin kemudian memilih untuk mundur dari pertarungan. Lin mencoba kabur melalui atap gedung opera Sydney, namun hanya ada jalan buntu. Lady berhasil mengejar Lin dan mereka pun kembali bertarung dengan sengit. Dalam pertarungan ini, Lin mengalami kesulitan dan semakin terdesak. Mereka kemudian tergelincir dan hampir terjatuh dari atap gedung. Saat ini, Lin berada dalam situasi yang tidak diuntungkan. Lady kemudian memotong tali pegangan Lin sehingga Lin jatuh tergelincir. Meskipun demikian, Lin akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Lin dan Lisan berhasil menyelamatkan Nancy, sedangkan Lady hanya bisa gigit jari. Scene beralih. Nancy saat ini masih belum sadarkan diri. Lin kemudian memborgol Lisan dan membawanya ke ruang rahasia miliknya. Lin mengajukan beberapa pertanyaan dan mengancam akan meledakkan Lisan jika berbohong. Lisan menceritakan bagaimana dirinya mengetahui tentang Nancy dan kenapa dirinya mengikuti Nancy. Lisan juga berkata bahwa dia hanya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Lin kemudian berkata akan menahan Lisan sampai dia mengetahui identitas Lisan yang sesungguhnya. Lin mendapatkan informasi dan beberapa bukti dari Susan jika Rick dan si psikiater atau si penyihir terlibat dalam sebuah kerjasama. Selama 2 tahun terakhir ini, si penyihir telah menjual rekaman video terapi Nancy kepada Rick. Jadi sangat jelas jika novel Rick ditulis berdasarkan rekaman tersebut. Lin kemudian mendatangi tempat si penyihir dan menemukan jika si penyihir dan asistennya telah terbunuh. Bukti rekaman CCTV juga telah dihancurkan oleh si pembunuh. Lin bergegas pulang dan menemukan pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Dia merasa khawatir karena Nancy telah pergi dari sana. Saat ini Nancy mengingat dan merasa jika dirinya telah dijadikan sebagai objek penelitian sewaktu masih kecil.
Nancy merasa sedih dan tidak percaya dengan apa yang telah ia alami. Nancy memutuskan pergi ke Xing'an untuk mencari tahu kebenaran tentang masa lalunya. Lin kemudian memutuskan untuk menyusul Nancy ke Xing'an. 放开我，我们去救他。 Lin teringat dengan kejadian 13 tahun yang lalu. Ternyata Dr. James telah menyelamatkan nyawa Sisi atau Nancy menggunakan jantung mekanik dan darah bioteknologi miliknya. Namun bukan berarti hal itu tidak memiliki efek samping. Bisa saja Sisi memiliki ingatan yang dimiliki oleh Dr. James. Bahkan Sisi tidak lagi memiliki ingatan tentang Lin dan lupa akan masa lalunya. Lin kemudian memutuskan dan meminta bantuan Susan agar Sisi dibawa ke panti asuhan di Australia. Semua itu ia lakukan agar Andre tidak mengetahui keberadaan Sisi dan menjaga Sisi tetap aman. Lin hanya bisa melindungi dan melihat tumbuh kembang sang putri tercinta sebagai orang asing. 是 也就无欲无求了。 Scene beralih. Lin kemudian tiba di Xing'an dan dijemput oleh Susan. Lin merasa khawatir jika ingatan Sisi kembali pulih. Lin khawatir jika ingatan itu bukan sepenuhnya milik Sisi, melainkan ingatan milik Dr. James. 我也在担心这个问题。 Saat ini Sisi berada di sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan dan tidak terurus. Dalam ingatan yang dimiliki Sisi, rumah itu adalah tempat persembunyian Dr. James. Tidak hanya itu, ingatan Sisi juga kembali pulih meski bercampur dengan ingatan Dr. James. Trust me. Melalui ingatan Dr. James, Sisi menemukan sebuah kunci rahasia. Sisi perlahan ingat dengan masa kecilnya dan peristiwa yang terjadi 13 tahun yang lalu. Dia bahkan mengingat dan mengetahui bahwa sang ayah selama ini selalu bersamanya, mengawasinya dan menjaganya. Saat ini Lady berhasil tiba lebih dahulu ke tempat Sisi berada dan menangkapnya. Lin berusaha menyelamatkan Sisi dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Sementara itu terlihat seseorang dengan sengaja menumpahkan oli di jalanan. Pria tersebut ternyata adalah Lisan. Lisan melempar 2 butir telur ke kaca mobil musuh dan musuh pun kesulitan melihat jalanan. Tidak hanya itu, tumpahan oli juga membuat mobil musuh kehilangan kendali dan terbalik. Lin pun tiba dan bersegera memeriksa mobil tersebut. Akan tetapi dia tidak menemukan Sisi di sana karena Sisi ternyata berada di mobil musuh lainnya. Lin terkejut melihat Lisan yang berada di sana. Lin tidak menyangka jika Lisan berhasil lolos lebih cepat dari ruang rahasia miliknya. Lin kemudian terpaksa harus bekerja sama dengan Lisan untuk menyelamatkan Sisi. Saat ini Lady dengan 2 orang bawahannya datang ke sebuah bank. Tujuannya adalah untuk mengambil kamera milik Dr. James yang tersimpan dalam brankas bank. Lady dan 2 bawahannya tiba-tiba dikunci dalam ruangan brankas tersebut. Ternyata beberapa pegawai dan customer yang ada di bank itu adalah petugas kepolisian yang menyamar. Lin dan Lisan akhirnya tiba di sana dengan mengendarai sepeda motor. Pihak kepolisian dan tim SWAT juga telah mengepung area tersebut. Ruangan brankas kemudian dipenuhi dengan asap obat bius dan membuat Lady tak sadarkan diri. Kamera milik Dr. James ternyata berisi rekaman dan penjelasan tentang operasi untuk menciptakan tentara bio pertama di dunia. Subjek percobaan tersebut adalah pasukan khusus bernama Andre yang terpapar radiasi nuklir berat. Percobaan itu menggabungkan jantung mekanik dan darah bioteknologi untuk menciptakan tentara abadi.
总部调查到，可是目前只有这个东西才能换回Susan tidak menyetujui pendapat Lin yang akan menukar rekaman itu untuk menembus Nancy. Menurutnya, Andre tidak akan melepaskan Nancy karena Andre saat ini membutuhkan darah Nancy untuk memulihkan tubuhnya. Susan khawatir jika rekaman ini akan digunakan Andre untuk menciptakan senjata atau prajurit bioroid lainnya. Scene beralih. Berkat ide cemerlang dari Susan, mereka berhasil masuk ke dalam pesawat canggih milik Andre. Susan menyamar sebagai Lady, sedangkan Lin dan Lisan menyamar sebagai bawahan Lady. Saat ini, Andre sedang melakukan transfusi darah milik Nancy ke tubuhnya. Proses tersebut tampak menyakitkan dan membuat Nancy semakin lemah. Sedangkan Andre perlahan mulai pulih dan menjadi semakin kuat. Andre berkata bahwa alat pemindah darah akan menghapus ingatan yang dimiliki oleh Nancy, sehingga Andre tidak akan memiliki ingatan Nancy ataupun Dr. James. It'll remove all the impurities in your blood. Saat ini, Susan, Lin, dan Lisan berhasil masuk ke ruang laboratorium milik Andre. Namun mereka tidak bisa masuk ke dalam ruangan steril tempat Andre dan Nancy berada. Pasukan musuh pun mulai berdatangan dan menembaki mereka. Aksi tembak-menembak dan pertarungan pun tidak terelakkan. Meskipun kesulitan dan kalah jumlah, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan balasan musuh. Tanpa diduga, Andre telah pulih dan berada dalam kondisi terbaiknya. Dengan sekali serangan, Andre berhasil membuat Lin dan Lisan tersudut. Susan kemudian menyerang Andre, namun Andre dengan mudah mengatasi serangannya. Pertarungan 3 melawan 1 berlangsung sengit dan menegangkan. Namun pertarungan tersebut justru didominasi oleh Andre. Bahkan Lin menderita luka parah dan hidupnya hampir berakhir. Tidak tega melihat ayahnya disiksa oleh Andre, Nancy menguatkan tekadnya untuk bangkit dan kembali berangsur pulih. Nancy kemudian menyerang Andre dengan menembakkan senjata ke arahnya. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka kemudian bekerja sama mengalahkan Andre dengan segenap tenaga. Andre akhirnya berhasil dijatuhkan ke dalam sumber pembakaran tenaga pesawat. Namun, Lin harus kehilangan lengan kanannya dalam upayanya untuk mengakhiri perlawanan Andre. Sistem pesawat pun mengalami malfungsi dan siap meledak kapan saja. Lisan kemudian terpisah dengan mereka bertiga saat ledakan terjadi. Tanpa diduga, Andre ternyata berhasil selamat dari ledakan dan berhasil menangkap Lin. Susan dan Nancy berhasil keluar dari pesawat setelah didorong paksa oleh Lin. Lin berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kuncian Andre. Hal yang tak terduga pun terjadi, tangan kanan Lin yang semulanya putus dengan cepat beregenerasi dan pulih seperti sedia kala.
Sebelumnya, Lynn terkena tusukan dari jarum transfusi darah milik Nancy saat bertarung dengan Andre. Hal itu membuat sisa-sisa darah bioteknologi milik Nancy berpindah ke tubuh Lynn. Lynn kemudian memiliki kekuatan untuk melepaskan kuncian Andre. Lynn melancarkan beberapa pukulan dan menusukkan tangannya ke dada Andre, lalu merenggut paksa jantung mekanik miliknya. Andre pun tewas dan ikut terbakar karena ledakan dahsyat dari pesawat tersebut. Susan dan Nancy menarik parasut darurat untuk menahan tubuh Lynn agar tidak jatuh dengan keras menghantam lautan. Mereka pun akhirnya berhasil selamat dari kejadian tersebut. Tak lama berselang, Susan terkejut setelah mendapatkan informasi dari anggotanya bahwa rekaman video laboratorium Dr. James telah hilang. Scene beralih. Saat ini, Lynn bersama Sissy dan Susan sedang berada di sebuah pasar malam. Lynn terlihat bahagia menikmati hidupnya yang tenang bersama Sissy, sang putri tercinta. Berdasarkan informasi yang Susan dapatkan, ternyata Lisan memiliki nama asli Choi Kyung Ho. Ayahnya merupakan pengedar senjata yang tewas dibunuh oleh Andre 13 tahun yang lalu. Lynn menduga bahwa hal itulah yang memotivasi Lisan untuk membalas dendam dan mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Lynn terkejut saat mengetahui bahwa Lisan dan Sissy ternyata pernah tumbuh bersama di panti asuhan. Lynn kemudian teringat dengan seorang anak laki-laki yang sangat antusias ketika merayakan ulang tahun Sissy ketika berada di panti asuhan. Lynn merasa yakin bahwa anak laki-laki itu adalah Lisan. Sementara itu, Sissy mendapat sebuah kado dari seseorang yang mengenakan kostum boneka burung kakak tua. Di balik kado tersebut ada sebuah foto masa kecil Sissy dan Lisan sedang merayakan ulang tahunnya. Sissy menyadari jika Lisan masih hidup dan orang yang mengenakan kostum tersebut besar kemungkinan adalah Lisan. Saat ini, Lisan terlihat sedang melakukan transaksi bisnis dengan mafia dari Rusia. Transaksi tersebut tampaknya berkaitan dengan rekaman laboratorium milik Dr. James serta informasi mengenai bioroid. Hilangnya rekaman video laboratorium Dr. James beberapa waktu lalu di kepolisian jelas merupakan ulah Lisan. Transaksi bisnis yang dilakukan oleh Lisan dengan mafia Rusia tidak mencapai kata sepakat. Dengan nada mengejek, Lynn berkata bahwa dirinya tidak memiliki waktu untuk datang ke Moskow karena dirinya akan mengadakan kencan makan malam bersama Jackie Chan. Film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film Bleeding Steel. Dari film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil. Di antaranya, seorang ayah tentunya sangat menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Ayah adalah pahlawan super bagi anak laki-lakinya dan cinta pertama bagi anak perempuannya. Seorang ayah tentunya akan melakukan apapun semata-mata demi kebahagiaan anak-anaknya. Begitulah bentuk pengorbanan dari sang ayah. Di sisi lain, film ini juga menceritakan tentang ambisi seseorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sebuah ambisi yang membuatnya terobsesi untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan berbagai cara. Seringkali cara yang digunakan sangat merugikan orang lain, bahkan orang lain harus menjadi korbannya. Pada akhirnya, ambisi yang terlalu tinggi dapat menjatuhkan dirinya sendiri ke jurang yang paling dalam. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.